hadirin, saya ada cerita para hadirin. Ketika malaikat Jibril ngomong kali Kanjeng Nabi, malaikat Jibril itu pernah cerita kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa aku selalu rindu padamu? Kenapa aku selalu cinta padamu, wahai Rasulullah? Kenapa, wahai Jibril? Ada sesuatu hal, ya Rasulullah. Apa itu, Jibril? Ketika Allah ciptakan aku, nalika pangeran dada akan kula langsung kula dipun perintah kali Allah, ya Jibril, wahai Jibril, fasabbih alayya, bertasbihlah kepadaku. Akhirnya aku bertasbih kepada Allah selama 10.000 tahun. Ketika selesai 10.000 tahun, Allah perintahkan sesuatu lagi, wahai Jibril, wahai Jibril, agungkan aku, membacalah tahmid kepadaku. Akhirnya beliau, malaikat Jibril, membaca tahmid selama 10.000 tahun lagi. Setelah 10.000 tahun baca tahmid selesai, Allah perintahkan lagi, wahai Jibril, baca kalimat 10.000 tahun. Ketika aku sudah membaca tahmid, membaca takbir, membaca tasbih 10.000 tahun, 10.000 tahun genap 30.000 tahun, wahai Muhammad, ketika itu langsung mataku ini terbelalak. Sebelum aku baca ketika kalimat ini, mataku tertutup, tidak bisa melihat apa-apa, kata Jibril. Namun ketika aku membaca ini, aku langsung melihat sesuatu keindahan. Pertama, mataku tertuju pada arsy. Di arsy itu ada tulisan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang aku pandang bukan la ilaha illallah, tapi yang aku pandang Muhammad Rasulullah. Ketika aku melihat nama Muhammad Rasulullah yang berjejer dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, kemudian aku bertanya kepada Rabbku, ya Rabbi, Tuhan, siapakah itu? Muhammad itu siapa? Man huwa ya Allah? Siapakah Muhammad itu ya Allah? Sampai-sampainya di setiap pintu, di setiap sudut ada tulisan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Begitu istimewanya nama itu bagimu ya Rabb. Apa kata Allah? Betul, wahai Jibril, tiada nama yang paling istimewa bagiku kecuali nama Muhammad. Ketahui dia adalah kekasihku. Jika tanpa dia aku tidak akan menciptakanmu. Jika tanpa nama Muhammad itu aku tidak akan menciptakan cakrawala ini. Laulaka ma khalaqtul aflaq. Ya, para hadirin, maka Allah perintahkan, wahai Jibril, supaya sempurna kemalaiikatanmu, bacalah kul fasalli ala habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semenjak itu malaikat Jibril mengucapkan sholawat atas perintah Allah yang dinamakan sholawat Jibril sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ini para hadirin, sholawat yang dibaca oleh malaikat Jibril mampu menggetarkan dan menyempurnakan sudut-sudut di seluruh langit yang ada, di seluruh cakrawala yang ada, bisa sempurna. Dari kalimat sholawat itu matahari bercahaya, bulan pun bercahaya, alam ini nampak karena sholawat itu. Ini para hadirin. Dan sekarang kita ini, ayo kita cahayai diri kita, jiwa kita dengan sholawat yang disebut dengan sholawat wahyudiyah. Yang sholawat ini betul-betul
memang dirajak oleh beliau untuk menyembuhkan penyakit ini. Seperti yang saya katakan tadi, di zaman akhir banyak orang berpenyakitan hatinya tapi tidak merasa sakit. Maka setiap kita bermujadah pasti diajak, monggo sareng-sareng kita rumangsa kakean dosa, rumangsa salah. Ini setiap kita mujadah diajak begitu. Karena dengan perasaan merasa salah, merasa hina, merasa banyak dosa, inilah nanti sholawat ini akan bereaksi dalam diri kula sobat jenengan. Dan yakinlah, kalau sekarang kita belum sembuh, hati kita masih ada ujub, yakinlah ketika kita rutin mengikuti bimbingan beliau, suatu saat pasti akan sembuh para hadirin. Semoga Allahumma amin. Kalau tidak demikian, di saat nanti sakaratul maut pasti dijamin sembuh. Kenapa? Karena Rasul akan menyertai kita. Di qauli sallallahu alaihi wasallam hadiran, Rasul pasti hadir. Walau sarhul akbar, orang yang banyak sholawatnya pasti nanti ketika nazar di situ ditunggu oleh Rasulullah. Alangkah indahnya sekelas kita ditunggu Rasulullah. Ini diidam-idamkan, seluruh para sahabat mengidam-idamkan. Coba kita dengar, ada sejarah, ada cerita sahabat Nabi, namanya sahabat Sauban. Sahabat Sauban ini sangat cinta pada Rasulullah. Ketika Rasul berangkat berperang, belum menunggu rumah, dia tidak akan pulang. Betul mantuk nunggu Kanjeng Nabi. Bahkan ketika Kanjeng Nabi telung dino boten mantuk, ngoten telung dino niku boten purun derek ningali wajahe utawa wedonanipun Kanjeng Nabi. Niku sahabat Sauban. Ketika Kanjeng Nabi kundur, sahabat Sauban ditanya, "Wahai sahabat Sauban, kenapa wajahmu pucat, sahabat? Kenapa kamu lemas? Kenapa kamu sakit ya?" Kata Rasulullah, "Tidak, wahai Rasulullah." "Dan kenapa kamu keadaan semacam ini, wahai Rasulullah?" "Ini rinduku padamu. Jika aku belum melihat wajahmu, seluruh tubuhku ini lemas. Semuanya tak berdaya, wahai Rasul. Ketika melihat wajahmu, kayak ada kekuatan baru yang hadir dalam diriku ini, wahai Rasulullah." Saya itu berpikir, wahai Rasulullah, tidak akan mungkin kita itu bertemu terus. Suatu saat saya akan meninggal atau panjenengan juga meninggal. Apakah nanti ada harapan aku bisa melihatmu, ya Rasulullah? Kalau sekarang saya hidup panjenengan tasih gesang, ketika aku kangen datang panjenengan, kula pasti dugi wonten panjenengan. Tapi ketika nanti di akhirat, ya Rasulullah, bagaimana aku meluapkan rasa rinduku kepadamu, ya Rasulullah? Apakah aku nanti bisa melihatmu, wahai Rasulullah? Apakah nanti aku bisa dikumpulkan? Andai kata aku masuk surga, tempatku dengan tempatmu jelas berbeda, wahai Rasulullah. Pantaskah diriku nanti melihat dirimu, wahai Rasulullah, yang aku ada tempat yang tinggi, aku ada tempat yang rendah? Itu pun kalau aku masuk surga. Jika aku tidak masuk surga, ya Rasulullah, selamanya aku mungkin tidak bisa melihatmu. Sebelum ini terjadi, aku puaskan dirimu untuk selalu melihatmu, wahai Rasulullah. Ini sahabat Sauban para dirimu. Akhirnya Rasulullah diam. Turunlah ayat ulaika ma'alladzina an'ama Allah minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Mereka yang cinta pada Rasulullah akan dikumpulkan nanti bersama Rasulullah. Akhirnya beliau menguatkan ayat itu dengan daunnya, wa innaka ma'amman ahbabta ilaih. Wahai Sauban, kamu jangan berkecil hati, wahai Sauban. Aku tidak melihat kepandaianmu, aku tidak melihat derajatmu, walaupun kamu orang-orang dari kalangan yang rendah, tapi aku melihat kecintaanmu padaku. Pasti kau nanti akan dikumpulkan kepadaku, wahai Sauban. Dirangkullah Rasulullah oleh sahabat Sauban. Ya, kita
Kita berharap nantinya bisa berjumpa dengan Rasulullah SAW. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita panggil Rasulullah. Ya Rasulullah, 1000 tahun lebih kau meninggalkan aku secara fisik, wahai Rasulullah. Namun secara batin tidak akan mungkin kau meninggalkan diriku ini, ya Rasulullah. Aku percayakan diriku padamu, wahai Rasulullah. Kulo suwan datang panjenengan, wahai Rasulullah, mintakan kepada Allah, ya Rasulullah, diriku yang penuh dengan dosa, diriku yang penuh dengan kesalahan. Saya takut atas jauh panjenengan. Ada 3 golongan yang tidak akan bisa melihat wajahmu, wahai Rasulullah. Kau mengatakan itu, wahai Rasulullah. Ya la yaroni salah satu anfus. 3 jiwa yang tidak bisa melihat Rasulullah. Yang pertama, al-aqu liwalidain, orang yang menyakitkan orang tuanya. Kita ini sering, ya Rasulullah, sadar atau tidak sadar kita menyakiti orang tua kita, ya Rasulullah. Mungkinkah masih ada kesempatan kami, ya Rasulullah, melihatmu, ya Rasulullah? Mungkinkah ada cara untuk menebus dosa ini terhadap orang tuaku, ya Rasulullah? Mintakan kepada Allah agar dosa-dosaku, dosa-dosa orang tuaku diampuni oleh Allah. Yang kedua, panjenengan mengatakan tarku sunnati la yaroni, orang yang meninggalkan sunnah-sunnahku, tarku sunnati la yaroni, orang yang meninggalkan sunnahku tidak akan melihat sunnahku yang paling berat, ya Rasulullah, ketika panjenengan dihina, ketika panjenengan dicaci, panjenengan sabar, bahkan mendoakan Allahumma dini qaumi wa innahum la ya'lamun. Aku belum bisa semacam itu, wahai Rasulullah. Ketika aku dicaci, kemarahan ini timbul, wahai Rasulullah. Ini sunnahmu yang belum aku bisa lakukan, wahai Rasulullah. Bimbing kami, ya Rasulullah. Dan banyak sunnah-sunnahmu, ya Rasul, yang belum aku lakukan, ya Rasulullah. Yang ketiga, orang yang mendengar namaku disebut dan dia tidak bersolawat kepadaku, atau orang-orang yang benci dengan solawat apapun itu, tiada jaminan untuk bisa melihat wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, mintakan kepada Allah agar kami atau orang-orang yang dekat dengan kami yang mereka tidak suka dengan sholawat ini, ya Rasulullah, pancarkan sinar nadrohmu pada mereka sehingga batinnya terbuka, wahai Rasulullah. Pancarkan tarbiyahmu kepada mereka, terutama kepada kami, ya Rasulullah, agar bisa istiqomah menjaga sholawat ini, wahai Rasulullah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kan. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala fi kulli lamhatin wa lamhatin. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa sayyidina wa habibina wa qurrata a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nas'aluka Allahumma fil jannati wa tatanaru wa la nasma'a wa la najid wa la nuqsa wa la nataqarruka wa la naskuna illa billah tarzukuna tamama maghfiratik wa tamama nikmatika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah
وصلي وسلم وبارك عليه وعلى أنت ما أخذ به علمك وأسقط برحمتك يا أرحم الراحمين. Walhamdulillahirabbil alamin. Hadirin pun saya dirasa atau tidak dirasa, kita ini sering menyakiti orang tua kita. Padahal ini adalah suatu sebab yang kita tidak akan mungkin bisa melihat Rasulullah, sulit mendapatkan syafaat Rasulullah gara-gara atau sebab kita menyakitkan orang tua kita. Ayo pada malam hari ini para hadirin kita tebusi, kita kirim doa untuk orang tua. Semoga doa kita, sholawat kita ini mampu membuka pintu maafnya orang tua, sehingga nanti tidak menjadi penghalang jumpanya kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo kita doakan mereka. Ya Allah, ya Rasulullah, jika orang tua kita sudah meninggal, kita doakan di alam kubur sana. Ya Allah, aku tidak bisa memberi apa-apa ya Rasulullah, ya Allah, terhadap orang tua kami yang dulu telah membesarkan kami. Ampuni mereka, penuhi kuburan kalian rahmah panjenengan ya Allah. Ya Rasulullah, mintakan kepada Allah agar kubur orang tua kami yang telah meninggal dipenuhi dengan rahmat, dipenuhi dengan cahaya, dipenuhi dengan wewangian surgawi. Ketika orang tua kita masih suka, mintakan pada Allah ya Rasulullah, mintakan pada Allah agar orang tua kami dijaga kesehatannya, selalu dijaga dan diampuni seluruh dosanya. Ayo bersama-sama, jangan sampai kita nanti terhalang berjumpa dengan Rasulullah hanya gara-gara kita menyakitkan orang tua. Sering kita nggak sadar, menyakitinya. Ayo bersama-sama para hadirin, mumpung ini kita ada di majelis beliau Rasul, mumpung beliau hadir di sini, mumpung saya yang sabi'ah fokus pada Rasul. Adakah yang diakan aku wa aslahu warahmatin faqad zalamtu abadu wa rabbi wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in tarudda kuntu sahsan halika ya sabi'al khalqi salatu wa salam alaika nurul khalqi wa aslahu warahmatin faqad zalamtu abadu wa rabbi wa laysa li ya sayyidi siwaka فإن تردكم تسعصر عليك يا سبيع الخلق الصلاة والسلام عليك نور الألقيات الأنام وأسلام فقد طلبت أبدا وليس لي يا سيدي سواك وإن تردكم تسعصر يا سيدي يا رسول الله 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 يا أيها الرسول سلام عليك ربي بإذن الله وانظر إلي سيدي موصلة الخطرة العالية يا أيها الغوث سلام عليك ربي بإذن الله وانظر إلي سيدي موصلة الخطرة العالية يا أيها الغوث سلام عليك ربي بإذن الله وانظر إلي سيدي بنظر موصلة للأطراف العلي يا سابع الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلام ضلت وغلت التي في بلدتي خطيتي يا سيدي وقوتي يا سابع الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلام
ضلت وضلت التي في بلدتي خبيتي يا سيدي ونعمتي يا سامع الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامي ضلت وضلت التي في بلدتي خبيتي يا سيدي يا رسول الله 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 يا رب اللهم صل على محمد صلى ولا يجعلنا من بسوء بالوالدين يا ربنا اغفر يسر توفنا قرب ألف بيننا يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد سمع الجميع والآل وجعلنا مسلمين بالواحد يا رب العالمين يا ربنا اغفر يسر توفنا قرب ألف بيننا يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم والآل واجعل لنا ما مسلمين بالوالدين يا ربنا اغفر يسر توبتنا قرب ألفنا يا ربنا اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وبهذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وبهذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وبهذه المجاهدة يا الله استغفر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaq ismika alhamdu Habijai Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bibarakati ghusi hadha zaman wa awani wa syairi awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah wa Allah ta'ala aduk Allahumma bihaq ismika alhamdu Habijai Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam بالبركة غوث هذا الزمان وعبني وشيخ يا الله يا الله رضي الله تعالى عنه اللهم بحق اسمك العظيم وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ببركة غوث هذا الزمان وعبني وسائر أوليائك يا الله يا الله يا الله رضي الله تعالى عنه بلغ جميع العالمين نداءنا هذا واجعل في تأثير بليغا بلغ جميع العالمين نداءنا هذا واجعل في تأثير بليغا بلغ جميع العالمين نداءنا هذا واجعل في تأثير بليغا فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير فبروا إلى الله 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 وقل جاء الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka tenaga kula saged nderekaken acara mujadah saha panjenengan mugi-mugi bermanfaat maslahah barokah fid wa dunya wal akhirah. Saking kula sedaya kesempatan pangapunten billahi taufiq wal hidayah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sawang dusi hadza zaman atau barokah